Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Aktari, NIM 2348201175, kelas 4D, Program Studi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu pemilihan bahan alam, yang kedua penyiapan bahan alam, yang ketiga ekstraksi bahan alam. Materi yang pertama adalah pemilihan bahan alam. Identifikasi. Identifikasi dari pemilihan bahan alam adalah proses untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesies dan kualitas yang diinginkan. Ini sangat penting untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu produk akhir. Tujuan utama dari identifikasi adalah mencegah kesalahan penggunaan seperti substitusi atau kontaminasi yang bisa mengurangi khasiat atau bahkan membahayakan pengguna. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi senyawa. Yang pertama itu musim, yang kedua kadar air, yang ketiga intensitas paparan sinar matahari, yang keempat kondisi tanah, pH, alkalinitas, keberadaan senyawa, makro, mikro, dan mineral lainnya, mikroorganisme, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu penyiapan bahan alam. Yang pertama, sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran atau benda asing yang terdapat pada bahan. Yang kedua, pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih dan mengalir agar bahan bersih dari kotoran dan sampel. Yang ketiga, perajangan. Dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan. Yang keempat, pengeringan. Pengeringan digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air pada bahan. Dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, oven, dan lain-lain. Yang kelima, pengecilan ukuran atau penghalusan. Dilakukan untuk menghaluskan simplisia atau menjadikan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, sortasi kering. Dilakukan untuk membuang kotoran dan material yang tidak diinginkan. Ketujuh, pemeriksaan mutu. Analisis terhadap uji farmakognosi fisika, kimia, biologis, dan mikrobiologi. Kedelapan, packaging atau pengepakan. Pengepakan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. Sedangkan packaging dicantumkan label simplisia seperti nama, asal, waktu, dan lain-lain. Yang kesembilan, penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia agar simplisia tidak rusak. Materi yang ketiga adalah ekstraksi bahan alam. Definisi ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu, baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi. Ekstraksi secara umum merupakan proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan yang menggunakan bantuan pelarut. Ada prinsip 3 tahapan proses ekstraksi yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan. Selanjutnya, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut. Keempat, dikeluarkan dan dipisahkan dari bahan atau biomasa. Selanjutnya ada metode. Faktor pemilihan metode. 1. Efisiensi. 2. Rendemen yang tinggi. 3. Kualitas senyawa terjaga. 4. Waktu ekstraksi yang lebih singkat. 5. Pelarut yang lebih sedikit. 6. Biaya yang lebih murah. Dan 7. Resiko yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Buat ekstrak dari serbuk kering simplisia dengan cara meserasi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Gunakan pelarut yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang terkandung dalam serbuk simplisia. Selanjutnya itu evaporasi. Kumpulan semua meserat kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah. Dapat juga menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.